kita di Magister Ilmu Hukum ini ada 4 konsentrasi ya. Pertama, konsentrasi perdata dan bisnis. Kedua, pidana. Ketiga, kesehatan ya. Keempat, HTN dan HI ya, HI dan HTN ya, bergabung di situ. Jadi bisa saja dari Fakultas Pertanian, bisa jadi dari Fakultas Ekonomi ya. Makanya multi entry. Oleh sebab itu Ananda disarankan untuk banyak baca buku untuk kekurangan-kekurangan. Jadi dasar-dasarnya agak sulit untuk menyesuaikan kalau yang dari lain. Itu yang namanya multi entry ya. Ibu tanya dulu ya. Kalau kalian yang dari Fakultas Hukum udah tahu kan sama Ibu ya, Nak? Sudah, Bu. Nah, baik. Yang dari Fakultas luar Unila berapa orang? Sebutkan satu persatu namanya. Siapa, Nak? Debbie Tamara. Dari? Ahmad Dahlan, Jogja, Bu. Ahmad Dahlan, Jogja. PTN apa PTS ya? Swasta, Bu. Swasta, ya. Memang asal dari sana ya, Nak? Enggak, asalnya dari sini. Oh, memang orang sini kuliah di sana. Baik. Yang lainnya? Selain dari Ahmad Dahlan, dari UBL ada, Nak? S1 UBL? Tidak ada? Ini? Yang pakai kacamata ini dari mana, Nak? Dari? Bud, samping kamu, Bud, sampingnya lagi. Rudi, samping Rudi, Revi ya. Revi, samping ini. Siapa? Dari? Saya, Bu. Sebelahnya? Aduh, udah hilang. Tadi di samping Revi. Jadi sekali lagi yang bukan dari Unila, coba siapa aja? Tadi satu cewek. Ini? Dari? Dari mana, Nak? Kamu pakai kaos beleng-beleng putih hitam? Saya dari Unila, Bu. Bagian? Perdata. Oh, perdata. Ya. Jadi hanya satu yang dari luar ya. Tadi ada yang kayaknya yang udah bekerja ya. Rudi, coba cek tadi yang kacamata itu siapa ya, Rud? Samping Revi tadi. Siapa Revi? Tadi saya nggak ngelihat, Bu. Oh gitu. Nggak ngelihat samping kamu Ya, tadi. Kalau Revi dari mana? Fakultas mana? Saya dari Fakultas Hukum Unila, Bu. 2016. Ya, bagian pidana ya. Ya. Oke. Baik ya, nanti perkuliahannya biasa kita pertemuannya 16 kali. Untuk pertama ini kita perkenalan dulu dan saya menjelaskan bahwa literatur yang kita pakai adalah dari salah satu diantaranya adalah dari Profesor Dr. Sachipto Raharjo ya, Hukum dan Perubahan Sosial ya. Ada itu di Gramedia ada, tapi kalau nggak ada bisa hubungi Ibu, nanti kalian bisa fotokopi ya. Baik, untuk selanjutnya kita perkuliahan Zoom ini ya, nanti akan melakukan kelompok-kelompok. Saya tunjuk di sini ketua kelasnya, siapa yang bersedia jadi ketua kelas? Revi ya? Siap ya, Revi ketua kelas ya? Biasanya Bill, Bu. Bang Bill ini, Bill Clinton, Bu. Kok kalau Bill tadi ada kok menghilang? Izin, Bu, Revi, Bu. Biar dia lebih aktif, Bu. Ya, Enggak, Bu. Lebih betul, aktif Bill. Bill sih, Bu.
Betul, Bil? Gantian ya, Bil ya. Waktu S1 Bil, S2-nya Revi. Oke. Ya Bu, saya kan sudah terlalu aktif Bu. Nah, Ya, kamu Bu. kan sekarang udah ini lagi ya, udah banyak kegiatan ya. Udah kerja di kantor apa, Bil? Belum Bu, belum. Katanya jadi pengacara kamu, Bil. Papi yang ikut ini Bu. Pradi itu Bu. Oh gitu, ya. Merangkak ya. Baik, jadi di situ ada beberapa bab ya, nanti Ibu kasih tugas kalian, tapi sekarang ini kita masih membicarakan masalah cara perkuliahannya. Cara perkuliahan daring ini kita lakukan bisa melalui Zoom dan bisa melalui V-Class. Ini tadinya Ibu sudah mau melakukan V-Class, tapi ada apa? Ini ya, nggak masuk gitu ya, ada sinyalnya yang kurang bagus ya. Sinyalnya kurang bagus, jadi nggak bisa kita memakai V-Class. Pertama ini ya Zoom dulu ya. Tapi kalau V-Class itu juga kan, Ibu nggak bisa ngeliat wajah kalian. Ya nggak? Ya, ini Rudi di kampus apa di rumah, Bu Rud? Saya di rumah, Bu. Wah, di rumah. Tumben ya, Rud ya? Biasanya selalu di kampus. Karena hujan ya, Rud? Ya, hujan, Prof. Baik ya, untuk mata kuliah Hukum dan Perubahan Sosial, ketua kelasnya saya angkat Revi. Revi apa namanya ini? Revi? Mediantama, Bu. Nah, oke. Revi Mediantama. Saya kalau memberikan tugas, nanti anak-anak mengumpulkan ke Revi, atau masalah literaturnya kalau nggak ada bisa hubungin Revi. Ya, nanti saya serahkan sama Revi yang bisa membagikan kepada kalian semua ya. Itu salah satu di antaranya ya. Kita akan mempelajari hukum dan perubahan sosial. Karena di dalam perkembangan sekarang ini selalu berubah-ubah. Jadi masyarakat itu selalu tertinggal dengan adanya perkembangan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Ya. Jadi kadang-kadang kita membuat misalnya, nggak usah jauh-jauh aja ya, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sudah dibuat, ada perubahan, ya, selalu berubah-ubah. Karena menurut perkembangan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Misalnya, tadinya kalau dia korupsi, dia bertanggung jawab sendiri, tidak melibatkan perusahaan, ya, tidak melibatkan korporasi. Sekarang sudah melibatkan itu semua, jadi sudah semakin luas. Kemudian ada juga yang tadinya diatur di dalam undang-undang hukum pidana, ya, undang-undang yang bersifat umum, sekarang sudah diatur di dalam undang-undang yang bersifat khusus. Sudah ditentukan juga di dalam undang-undang yang bersifat khusus, tapi pelaksanaannya susah juga, ya. Contohnya kalau di dalam hukum peradilan anak, ya, tadinya berlaku di dalam KUHP, ya, pasal 45, 46, 47 KUHP. Kemudian sekarang ini sudah ada undang-undang khusus. Kalau tadinya dari undang-undang yang bersifat umum ke undang-undang yang bersifat khusus, perubahan itu namanya apa, Nak? Bill. Ayo, Bill. Masa lupa, Bill? Kalau Rudi, bagaimana, Rod? Lex spesialis? Derogat legi generali Bu. Iya. Apa maknanya? Yang cewek ini, yang cewek. Priscilla, apa? Ayo, silakan, Nak. Dari Perdata, silakan. Lex spesialis derogat lehe generalis. Undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum. Contohnya apa? Tipikor, Bu. Ya? Tipikor. Iya. Tipikor. Apalagi? Kalau di Perdata apa? Uh, 1365 itu ada nggak yang baru? 1365 itu kan tentang
Jelas nggak suara Ibu Nah? Ayo, apa? Janjian, Bu. Nabila. Oke. Nah, jadi ada nggak hal-hal yang baru? Ada nggak perubahan-perubahan yang baru? Atau ada selipan-selipan pasal-pasal yang baru di dalamnya ditambah? Apakah sudah ada rancangan undang-undang yang baru? Nah, itu namanya perubahan sosial, ya, perubahan undang-undang, ya. Nah, karena perubahan sosial, karena perkembangan hukum yang hidup di dalam masyarakat, ya. Jadi undang-undang itu menyesuaikan. Undang-undang sudah membuat, tapi perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakatnya semakin maju. Contohnya aja sekarang, ya, kita perkuliahannya ada sudut seperti ini. Kalau ada kesalahan, ada membuat hal-hal yang tidak baik, itu ada pengaturan khusus lagi. Ada undang-undang IT, ada undang-undang cyber, ya. Nah itu, jadi sudah berkembang, mengikuti perkembangan hukum yang hidup di dalam masyarakat, ya. Contohnya saja, sudah perubahan itu sudah dilakukan, penerapannya pun masih sulit. Ya, penerapannya pun masih sulit. Misalnya saja undang-undang KDRT. Ya, selama ini wanita ini, ya, sebelum ada undang-undang khusus KDRT, kalau suami itu pulang semau-maunya aja, si perempuan itu sepertinya diinjak-injak, nggak ada hak. Apalagi kalau zaman dulu, baru melahirkan hari ini, besok sudah nyangkul di kebun. Lah sementara suaminya merokok di atas rumah, misalnya. Merokok, ngopi, istrinya disuruh nyangkul. Nah, makanya terbentuklah undang-undang KDRT. Jadi perempuan juga punya hak di situ, ya. Kemudian juga yang saya katakan tadi, tadinya diatur di dalam undang-undang yang bersifat umum, yaitu KUHP, ya. Misalnya saja kalau anak melakukan pencurian, kalau anak melakukan pelecehan, perjudian, dan lain sebagainya, diatur dalam pasal berapa, Bil? Yang ngelamun, Bil? 45? 2014, Bu. Belum, itu undang-undang khusus itu. Sebelumnya diatur undang-undang KUHP. Pasal? Tadi udah Ibu sebutkan, Bil. Raffi? 45, 46, 47 KUHP. Ya. Itulah berkembang pesat maksud Ibu, ya. Nggak ada pengaturannya, anak-anak suka tawuran, kemudian anak-anak sudah melakukan seks bebas, narkotika. Jadi tambah besar kejahatan yang dilakukan oleh anak itu, ya. Akhirnya dibuatlah undang-undang khusus. Nah, ini Bil, undang-undang khusus. Undang-undang nomor berapa, Bil? Yang tadi kau katakan lex specialis drogat lehe generalis itu. Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan apa, Raffi? Pengadilan anak. Pengadilan anak, Bu. Iya. Sudah ada perubahan di situ, tapi tidak memuaskan. Ya, masih anak yang berhadapan dengan hukum itu masih anak usia 8 tahun sudah bisa ketemu polisi kalau dia misalnya berkelahi sama kawannya, mengakibatkan kawannya luka parah, berhadapan sama polisi. Nah, disinilah enggak setujunya. Jadi baik dari tingkat S1 buat skripsi, S2 tesis maupun disertasi, tidak setuju adanya anak itu yang berhadapan dengan para penegak hukum, ya. Karena usia anak itu, ya, karena belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Kemudian dibuatlah undang-undang yang baru lagi, ya. Undang-undang apa, Bil? Undang-Undang nomor 11 tahun 2012, Bu. Tentang Sistem peradilan anak. lengkapin. Raffi, tentang
Bu, nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Bu. Nah, tentang sistem peradilan pidana anak, mengutamakan tentang diversi, ya. Jadi anak di situ tidak boleh, kalau yang di bawah 18 tahun ya tidak boleh dikenakan hukuman. Hukuman itu adalah upaya terakhir, ya. Jadi kalau anak sebagai pelaku berlaku undang-undang tadi itu, ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang membicarakan undang-undang tentang opo. Nah, undang-undang nomor berapa? Tentang apa? Gitu ya. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, mengutamakan diversi. Diversi itu penyelesaian perkara yang di luar proses peradilan. Banyak orang-orang tua nggak mengerti, anaknya baru mau coba-coba, misalnya dia ngisep ganja, ya, pengguna, jadi baru-baru coba. Karena yang namanya anak itu ingin mengetahui apa sih rasanya, apa, ingin mencari jati diri, ya, tentang apa rasanya kalau saya berbuat ini, apa rasanya, kok ada larangan, apa sih kenapa dilarang, ingin tahu seperti apa ini kok yang dilarang obat ini, nah ya, benda ini seperti apa rasanya. Nah, baru mau coba-coba langsung ditahan, dimasukkan ke dalam sel, campurlah sama anak-anak, bukan anak lagi ya, orang dewasa yang biasa ngerampok, bergaul dia, belajarlah ilmu rampok. Keluar dari sana bukan menjadi baik, malah dia tambah ilmu tentang kejahatan. Ya, itulah. Jadi hal-hal yang demikian ini tidak diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Banyak lagi perubahan-perubahan pasal-pasal itu, ya. Ada perubahan, ada tambahan pasal-pasal lagi, ada yang tadinya perpu, begitu presiden membuat suatu perpu, kemudian dijadikan suatu undang-undang, ya. Kalau membuat disahkan oleh anggota DPR, memang langsung cepat jadi, tapi penerapannya nak nggak semudah itu penerapannya, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ruth, silakan Ruth. HTN, perubahan undang-undang, Ruth. Siap, ya Bu. Kalau di HTN sendiri ada, mungkin saya boleh menyampaikan contohnya antara Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang masing-masing lembaga peradilan. Ada Undang-Undang MK, Undang-Undang MA, dan ditambah juga Undang-Undang KY, seperti itu Bu. Iya. Spesialisnya. Betul ya. Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman itu sudah berubah lagi, ya. Dulu memang isinya sih menyesuaikan sedikit demi sedikit. Seperti halnya juga Undang-Undang tentang Perlindungan juga ada perubahan, ada tambahan, ya. Menyesuaikan itu tadi karena adanya perubahan sosial, perubahan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Kadang-kadang orang tidak mengetahui, tidak mau mengenal tentang hukum, pura-pura tidak mengenal hukum. Ada juga masyarakat yang berpura-pura, ya, berpura-pura dia mengerti hukum, berpura-pura tidak mengerti tentang hukum. Padahal dia sendiri sudah tahu. Di bagian pidana, apa namanya Bill itu? Apa Bill? Contoh Bill, kemarin. Syekh yang dilukai. Apa Bill? Menurut kamu? Percobaan pembunuhan, penganiayaan itu. Percobaan pembunuhan. Dilakukan oleh orang dewasa, Bu. Dewasa, Bu. dewasa, berarti bukan anak ya.
Terus keluarganya mengakui bahwa Dia jiwanya tidak waras, Bu. menurut Bill bagaimana? Mahasiswa Fakultas Hukum, Sarjana Hukum, Bill Clinton. Nah, oke. Bagaimana, Bill? Kalau menurut saya memang harus dibuktikan ke psikiater dulu, Bu, baru tahu itu, Bu. Ke ahlinya dulu. Nggak bisa langsung kita bilang dia gila. Padahal dia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, Bu. Harusnya dia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dia harus dapat dibuktikan dulu ke rumah sakit jiwa. Benarkah dia itu terbukti? Ya? Ya enggak? Ya, Kok Bu. yang lain banyak enggak ditusuk? Yang ditusuknya yang ceramah? Ya enggak? Revi, yang orang bagian pidana siapa aja nih? Cewek-cewek muncul. UNC, Bu. UNC Arindi, Bu. Nah, mana? Muncul, Nak. Siapa lagi? Yang pidana. Ayo, mana? Silakan yang cewek. Dia itu keluarganya mengakui dia itu agak stres. Bahas ya, kita bahas di sini. Kalau dia stres, terpenuhi atau tidak terpenuhi, bagaimana menurut saudara? Jangan ambil terus, Revi. Ayo, Revi. Oke? Mungkin Rudi bisa menjelaskan. Monggo. Ya Bu, baik. Ya, silakan. Dalam konteks kasus penusukan Syekh kemarin, memang yang pertama perlu dibuktikan itu mengenai apakah benar ia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak, waras atau tidak, seperti itu. Ketika memang didalilkan dia tidak waras, maka ada otoritas tertentu yang harus membuktikan itu, baik itu psikiater maupun psikolog, seperti itu. Kemudian kedua, ketika memang dia terbukti bisa waras, maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, seperti itu. Artinya dia bisa dijerat dengan undang-undang, karena salah satu persyaratan, salah satu alasan dia bisa dipidana ialah dia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, kan, seperti itu, Bu. Nah, ketika memang dia tidak bisa melakukan ketika memang hasil dari otoritas psikolog maupun psikiater itu dia bilang bahwa memang dia memang tidak waras, seperti itu, memang dia tidak dikenakan, seperti itu. Namun kemudian ada model lain, sanksi-sanksi lain yang itu menjadi tanggung jawab misalnya pemerintah daerah, misalnya untuk melakukan rehabilitasi terhadap pelaku, seperti itu, Bu, kurang lebih. Oke, ya. Jadi itu secara umum, Ruth. Betul, Bu. Kalau secara khusus lagi dibahas oleh bagian pidana, kalau dia itu terbukti sehat, pura-pura gila, dia harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terbukti hasil dari rumah sakit jiwa dia tidak gila, ya. Dia harus dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, ya. Seperti apa yang dikatakan oleh Bill Clinton tadi, bahwa dia adalah percobaan pembunuhan. Pembunuhan pasal 338 Yunto pasal 340. 53 KUHP. 338 Yunto 53 KU percobaan pembunuhan. Pembunuhan 338, percobaannya adalah 53 KUHP. Ya. Coba Revi, kalau 53 gimana? Ancaman hukumannya? Dikurangi 1/3 dari ancaman hukuman pokok. 338 itu ancaman hukumannya 15 tahun. Dikurangin 1/3 jadi 10 tahun. Ya. Kalau dia terbukti memang
terpenuhi ada surat keterangan dari rumah sakit jiwa, dari psikiater bahwa Dini memang gila, terpenuhi pasal piro saiki. Ayo Revi, pasal 44 KUHP. Orang yang tumbuh dengan tidak sempurna. Oke, Bill? Ada lagi di dalam hukum pidana. Dia pura-pura gila. Namanya aksio libera in causa. Pura-pura gila untuk melakukan suatu tindak pidana. Dapat dikenakan hukuman nggak, Bill? Dapat. Ya, berpura-pura. Pura-pura mabuk untuk melakukan suatu tindak pidana. Jadi juga itu dapat dikenakan hukuman. Padahal dia nggak mabuk. Cuman minuman itu disiram-siram aja di mukanya, tapi dia nggak minum. Dia bertenaga. Lihat orang mabuk, yang namanya mabuk itu tidak bertenaga. Oke? Baiklah Ananda. Pertemuan kita, perkenalan kita sampai di sini ya. So, ini nanti semuanya muncul ya. Jadi ketua kelasnya udah terpilih, Revi bertanggung jawab masalah absen dan lain sebagainya. Ya. Ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada pertanyaan ya, sudah Ibu akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Bu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tanya tadi. Kasih Bu. Ya. Kasih Bu. Ya. Kasih Bu. Kasih, Bu. Sama-sama. Iya.